Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Umar dengan NPM 051823111004, Prodi Ilmu Kelautan, Angkatan 23. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang penilaian kesehatan terumbu karang di alam zat anorganik yang mudah menguap di Pulau Sangiang, Banten, Taman Rekreasi TWA. Pada slide berikut ini berisi konten dari slide-slide selanjutnya yang akan saya bahas atau materi-materi yang ada di slide selanjutnya. Yang pertama, pendahuluan, kedua, latar belakang, ketiga, kesehatan, keempat, faktor-faktor, kelima, metode, dan yang terakhir, tujuan dan manfaat. Pada slide berikutnya berisi pendahuluan. Yang pertama adalah pendahuluan. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang sangat penting karena menjadi sumber kehidupan bagi berbagai jenis biota laut. Penilaian kesehatan terumbu karang di alam zat anorganik yang mudah menguap di Pulau Sangiang, Banten, Taman Rekreasi TWA bertujuan untuk memahami secara lebih rinci tentang morfologi, fisiologi, habitat, dan manfaat dari terumbu karang. Penilaian ini juga melibatkan monitoring kondisi tutupan karang hidup, tingkat recovery, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan terumbu karang. Dengan penilaian ini, diharapkan dapat dilakukan upaya pengelolaan yang tepat untuk menjaga kelestarian terumbu karang di Pulau Sangiang, Banten, Taman Rekreasi. Selanjutnya, latar belakang. Status terumbu karang Indonesia dalam kondisi sangat baik hanya sebesar 6,56%, kondisi baik sebesar 22,96%, kondisi sedang sebesar 34,3%, dan kondisi buruk sebesar 36,18%. Keanekaragaman terumbu karang di Indonesia merupakan habitat bagi berbagai biota laut. Salah satu lokasi yang memiliki terumbu karang yang sangat banyak ada di Pulau Sangiang. Secara administratif, Pulau Sangiang termasuk dalam wilayah Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya, kesehatan terumbu karang. Kesehatan terumbu karang di Pulau Sangiang sangat terkait dengan keberadaan zat anorganik yang mudah menguap di sekitarnya. Pencemaran udara, air, atau tanah dengan zat-zat seperti logam berat, pestisida, atau bahan kimia industri dapat berdampak negatif pada kesehatan terumbu karang. Oleh karena itu, menjaga kualitas air dan mengendalikan pencemaran menjadi faktor dalam pelestarian terumbu karang di pulau ini. Selanjutnya, faktor-faktor. Berikut ada faktor-faktor yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesehatan terumbu karang. Zat anorganik yang mudah menguap seperti merkuri dan timbal dapat mencemari air dan merusak terumbu karang. Faktor yang kedua, perubahan iklim juga berdampak signifikan terhadap kesehatan terumbu karang. Pemanasan global dan perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan suhu air laut. Peningkatan suhu ini dapat menyebabkan fenomena pecahnya karang atau dikenal dengan istilah coral bleaching. Faktor yang ketiga, penangkapan ikan yang berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat berbagai jenis laut dan organisme laut lainnya. Metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 3, yaitu tempat dan waktu, prosedur, dan analisis. Tempat dan waktu. Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 yang berlokasi di 3 stasiun bagian timur Pulau Sangiang. Stasiun pertama di Legon Bajo, kemudian stasiun kedua di Legon Waru, dan stasiun terakhir di Tembuyung. Prosedur penelitian. Penilaian kesehatan terumbu karang di Pulau Sangiang, Banten, Taman Wisata Alam TWA biasanya menggunakan metode Line Intercept Transect atau LIT. Biasa disingkat dengan LIT. Dan metode kuadrat. Semua metode ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada terumbu karang dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, analisis. Analisis korespondensi digunakan untuk menganalisis statistik. Analisis ini mampu menganalisis keeratan antara parameter indeks kesehatan karang dengan stasiun pengamatan. Yang terakhir ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi substrat, komposisi biomasa ikan karang, serta mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi kesehatan karang dan indeks kesehatan terumbu karang di TWA Pulau Sangiang, dan juga untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan terumbu karang di Pulau Sangiang dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Melalui ini, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan panduan bagi pihak berwenang dan pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang dalam upaya pelestarian dan pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan konservasi, pengelolaan wisata, dan perlindungan terumbu karang. Oke, baik, sampai di situ saja penjelasan saya tentang penilaian kesehatan terumbu karang di alam zat anorganik yang mudah menguap di Pulau Sangiang, Banten, Taman Rekreasi TWA.